Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman dan Ibu Wati Eka Jayanti, MSI MPD, selaku dosen mata kuliah statistika. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas makalah yang telah kami buat, yaitu yang berjudul ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Adapun nama kelompok yang di kami adalah sebagai pertama ada Vian Stefanus, lalu ada saya Didi Susila, dan yang ketiga ada Dinda Septila Sutik Novela. Adapun daftar isi yang kami buat adalah kata pengantar. Daftar isi bab 1 pendahuluan ada latar belakang, tujuan, ruang lingkup. Bab 2 ada hasil dan pembahasan. Ada 2.1 landasan teori, 2.2 contoh kasus dan pembahasan kasus. Bab 3 penutupan. Ada kesimpulan, daftar pustaka, daftar riwayat hidup. Bab 1 pembahasan yang akan saya bacakan adalah latar belakang. Pertama ada pengertian statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik, yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategori yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Adapun tujuannya, yang pertama, untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen. Yang kedua, untuk mengetahui cara perhitungan ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Yang ketiga, untuk memberikan suatu informasi tentang pengelolaan data. Adapun ruang lingkup, pada pembahasan ini terfokus pada pertama, pengertian dari ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Macam-macam dari ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Lalu ada cara menghitung sebuah kasus tentang ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Adapun bab 2 pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dinda Septila Sutik Novela. Kepada Dinda, saya persilahkan. Baik, saya Dinda akan melanjutkan penjelasan dari bab 2. 1. Landasan teori. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak tersusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Ada beberapa macam ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, yaitu rata-rata hitung atau MEA, rata-rata ukuran atau geometri, rata-rata harmonis, rata-rata tertimbang, median, modus, dan fraktil. Fraktil itu dibagi jadi 3 bagian, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Macam-macam ukuran gejala pusat. Yang satu, rata-rata hitung atau MEAN. Istilah MEAN dikenal dengan sebutan angka rata-rata. MEAN adalah nilai yang mewakili sekelompok data. MEAN diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data yang dibagi dengan banyak data. Rumusnya yaitu S bar sama dengan 1/N, buka kurung, X1, X2, dan seterusnya. Keterangan. X adalah nilai rata-rata, N adalah jumlah data, dan X, I adalah nilai data ke-1 atau selanjutnya. Yang B, rata-rata ukur atau geometri. Rata-rata ukur atau geometri adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel yang kemudian diakarkan, dipangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Rumus, Y sama dengan N dibagi X1, X2, sampai seterusnya. Keterangan, N sama dengan jumlah data, X1 sama dengan nilai data ke-1. Yang C, rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis adalah rata-rata yang dihitungkan dengan cara mengubah
semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonis disebut juga dengan kebalikan dari data-rata hitung atau mean. Rumus H sama dengan 1 dibagi 1 banding N dikali 1 banding X1 tambah X2 dan seterusnya. Keterangan H sama dengan rata-rata hitung, N jumlah data, X1 data ke 1. Data atau data ke I. Rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap pertimbangan bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Rumus X bar sama dengan sigma SI dikali WI dibagi sigma WI. Keterangan X sama dengan rata-rata tertimbang, SI sama dengan nilai data ke I, WI sama dengan bobot data ke I. Nilai tengah atau median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data. Setelah data tersebut diurutkan, atau dengan kata lain median adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar, dan sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Rumus med sama dengan S dikali E, buka kurung, N ditambah 1, tutup kurung, dibagi 2. Keterangan med sama dengan median, N jumlah data, dan X datum atau lambang. Selanjutnya G, fraktil. Fraktil dibagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan presentil. Yang pertama, kuartil. Pada prinsipnya, pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyak bagian data kelompok. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil menjadi kelompok data atas 4 bagian yang besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Rumus. Jenis kuartil 1 yaitu kuartil bawah, sama dengan X1 sama dengan SI dibagi 4, buka kurung N tambah 1. Kuartil tengah atau Q2 sama dengan X1 dibagi 2 dikali N ditambah 1. Kuartil atas atau Q3 sama dengan X3 dibagi 4 dikali N ditambah 1. Keterangan Q1 sama dengan kuartil 1, Q2 sama dengan kuartil 2, Q3 sama dengan kuartil 3. N adalah jumlah data, X adalah datum atau lambang. Desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumusnya yaitu DI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 10. Keterangannya DI sama dengan desil ke I dan N jumlah data. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang besar, yang sama besar. Rumus PI sama dengan I dibagi rumus PI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 100. Keterangan PI adalah persentil ke I. N adalah jumlah data. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator yaitu Dedi Susila. Baik, terima kasih kepada Dinda Septila atas penjelasan di bab 2 yaitu bagian rumus-rumus ya 2.1. Selanjutnya saya serahkan kepada Vian Stefanus untuk menjelaskan tentang contoh kasus dan pembahasan kasus. Kepada Vian, kami persilakan. Terima kasih kepada Saudara Dedi yang sudah memberikan presentasi ke saya.
Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dan pembahasan kasus 2.2. Di bawah ini terdapat tabel data kelas lead. Tentukanlah rata-rata, hitung rata-rata ukur, rata-rata harmonik, rata-rata tertimbang, median, modus, dan fraktil, kurung kuartil, desil, presentil, kelas lead. Data keseluruhan tersebut adalah ini. Pertama, kita akan menghitung nilai rata-rata hitung mean. Ini rumusnya ada X bar sama dengan 1 bagi N kali X1 tambah X2 tambah seterusnya tambah XN tutup kurung. Di sini untuk menghitung rata-rata pria ada ini cara rumusnya X bar sama dengan 1 bagi 5 dikali 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 8 tutup kurung, dan di sini sama dengan 1 per 5 dikali 29. 29 didapatkan dari 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah berarti ulang dari 29 ya. Di sini cara menghitung nilai mean pria adalah rumusnya X bar sama dengan 1 bagi 5 kali 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 8 tutup kurung sama dengan 1 dibagi 5 kali 29. 29, angka 29 didapatkan dari 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 dan ditambah 8. Sama untuk menghitung nilai rata-rata wanita, rumusnya sama, tinggal memasukkan data-data wanita tersebut. 1 dibagi 5 dikali 29 hasilnya adalah 5,8. Kalau untuk wanita sama 1 dibagi 5 dikali 35 hasilnya 7 wanita. Jadi rata-rata hitung yang diperoleh dari data ruangan lead berdasarkan jenis kelamin, yaitu jenis kelamin pria 5,8 dan untuk jenis kelamin wanita 7. X bar 1 dibagi 5 dikali 12 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 16 ditambah 12 hasilnya adalah 12,8 untuk nilai keseluruhan. Kalau untuk mendapatkan nilai keseluruhan kita bisa mengambil dari nilai total yang bisa kita lihat di sini 12, 14, 10, 16, 12, 64. Untuk menghitung rata-rata ukur geometri adalah rumusnya adalah tersebut. Ini tersebut. G sama dengan N dibagi X1 dikali X2 dikali seterusnya sampai dengan XN. G sama dengan 5 dibagi 6 kali 8 dikali 5 dikali 6 dikali 4 diturunkan sama dengan 5 dibagi 5.760. Diturunkan lagi sama dengan hasilnya adalah 1,152 pria. Sama seperti wanita, tidak jauh berbeda rumusnya yang kita gunakan. G sama dengan 5 bagi 6 dikali 6 dikali 5 dikali 10 dikali 8 diturunkan 5 bagi 14.400. Hasilnya adalah 2.880 wanita. Maka rata-rata ukur geometri yang didapatkan pria yaitu 1.152, sedangkan wanita 2.880. Opsi yaitu G sama dengan 5 dibagi
12 kali 14 dikali 10 dikali 16 dikali 12 sama dengan 5 dibagi 3.022.560 sama dengan 64.512. Rata-rata harmonis lanjutannya adalah H sama dengan 1 dibagi 1 per N dikali 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per XN. Dan H sama dengan 1 dibagi 1 per 5 dikali 1 per 4 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 8. Turunkan lagi. 1 dibagi 1 per 5 dikali 30 per 120 ditambah 20 per 20. 120 ditambah 20 per 120 ditambah 20 per 120 ditambah 15 per 120. Diturunkan lagi. 1 dibagi 1 per 5 dikali 129 per 120. Dan hasilnya adalah 129 per 600 pria. Sama untuk rumus yang kita gunakan untuk wanita, tidak jauh berbeda dengan yang kita gunakan untuk pria. Dan selanjutnya rata-rata tertimbang. Kita gunakan, ini rumus apa lagi anjing? X bar sama dengan sigma X bar sama dengan sigma XI kali WI per X bar sigma WI per sigma WI. Berarti X bar sama dengan sigma XI kali WI per X bar sigma Untuk menghitung rata-rata tertimbang, di sini ada rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma XI dikali WI per sigma WI. Di sini X bar sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah seterusnya XI dikali WI per W1 ditambah W2 ditambah seterusnya sampai WI. X bar 6 dikali 12 ditambah 8 dikali 14 ditambah 5 kali 10 ditambah 6 kali 16 ditambah 4 kali 12 per 12 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 16 ditambah 12. Diturunkan 72 ditambah 112 kali 50 ditambah 96 ditambah 48 per 64. Jumlahnya adalah 378 per 64 sama dengan 5.906 pria. Untuk menghitung wanita masih sama seperti yang kita gunakan rumus untuk menghitung pria. Maka rata-rata nilai harmonis yang didapatkan berdasarkan jenis kelaminnya itu pria di angka 5,906 dan wanita 7,218. Median berikut ini hasil perhitungan median dari data kelas LIT. Med sama dengan X dikali N ditambah 1. Ini dikali atau gimana? Buka kurung nggak?
buka kurung berarti. Oh, median. Berikut ini hasil perhitungan median dari data kelas lead. Med sama dengan X dikali N ditambah 1 per 2. Med sama dengan X dikali 5 tambah 1 per 2. X buka kurung 6 per 2 sama dengan 3. X3 sama dengan 2. Untuk modus, berikut ini adalah hasil perhitungan modus berdasarkan jenis kelamin. Untuk pria, data pria adalah tersebut 4, 5, 6, 6, 8 sama dengan 6. Dikarenakan kenapa 6 ada? Karena 6 sering muncul. 6, 6. Kalau untuk wanita, data tersebut adalah 5, 6, 6, 8, 10. Sama, karena 6 banyak muncul, maka kita bulatkan menjadi 6. Fraktil. Buka kurung kuartil, desil, dan persentil. Khusus kuartil, berikut ini adalah hasil dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari kelas lead. Q1 sama dengan X1 per 4 dikali N tambah 1. Q2 sama dengan X1 per 2 dikali N1, N ditambah 1. Q3 sama dengan X3 per 4 dikali N ditambah 1. Q1 sama dengan 1 per 4 dikali 5 ditambah 1. Sama dengan 1 per 4 dikali 6 sama dengan 1,5. Untuk Q2 sama dengan 1 per 2 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 1 per 2 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 1 per 2 dikali 6 sama dengan hasilnya 3. Untuk Q3 sama dengan 3 per 4 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 3 per 4 dikali 6. Hasilnya adalah 4,5. Desil. Berikut ini adalah hasil dari perhitungan desil dari kata kelas lead. Di sini ada rumusnya, yaitu DI 1 kali N ditambah 1. Desil. Berikut ini adalah hasil dari perhitungan desil dari data kelas lead. Adapun rumus tersebut yaitu DI I dikali N ditambah 1 per 10. Kembali lagi, D5 sama dengan 5 dikali 5 tambah 1 per 10 sama dengan 30 per 10. Hasilnya adalah 3. Persentil. Persentil berikut ini adalah hasil dari perhitungan persentil ke-6. Adapun rumus tersebut ialah PI sama dengan I dikali N ditambah 1 per 100. P6 sama dengan 6 dikali 5 ditambah 1 per 100. P6 sama dengan 6 dikali 5 ditambah 1 per 100. P6 sama dengan 36 per 100 sama dengan 0,36. Itu deh. Sekian, terima kasih dari saya, Pian Stefanus, hasil penjelasan contoh kasus, pembahasan kasus. Saya kembalikan lagi ke moderator kami, yaitu Dedi Setia Sisila. Baik, terima kasih kepada Vian atas penjelasan tentang contoh kasus dan pembahasan kasus. Jadi itu yang kami angkat. Selanjutnya, adapun penutupan, ya di bab 3 adalah penutup dan kesimpulannya. Yang pertama, ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Ada beberapa macam ukuran gejala pusat,
data belum dikelompokkan, yaitu rata-rata hitungan atau mean, rata-rata ukuran atau geometri, rata-rata harmonis, rata-rata tertimbang, median, modus, fraktil yang terbagi menjadi 3, ada kuartil, desil, dan persentil. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan dari kelompok 3. Kurang lebih saya sebagai moderator mohon maaf. Atas kurang lebih saya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.